Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Salfitri dengan NIM 2430103046. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi selama 1 semester dengan mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Ketatausahaan. Materi pertama yaitu Etika dan Akhlak dalam Administrasi Perkantoran. Etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Konsep etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran adalah dua hal yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan mendasar, yang merupakan ilmu yang membahas tentang nilai baik dan buruk secara teoritis. Etika ini berfungsi sebagai pedoman atau teori moral yang menjadi landasan dalam menentukan tindakan yang benar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan tanggung jawab profesional. Yang pertama, akuntabilitas terhadap hasil kerja dan keputusan. Yang kedua, transparansi dalam laporan dan komunitas. Yang ketiga, kepedulian terhadap kepentingan organisasi publik. Yang keempat itu etika dan berinteraksi dengan kolega, atasan maupun klien. Materi yang ketiga yaitu studi kasus dan integrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran. Macam-macam studi kasus dalam administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu studi kasus pengelolaan arsip. Yang kedua, studi kasus penerapan teknologi informasi. Ketiga, studi kasus pelayanan publik di kantor pemerintahan. Yang keempat yaitu studi kasus manajemen sumber daya perkantoran. Dan yang terakhir yaitu studi kasus integrasi nilai religius dalam budaya kerja. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga keadilan, selanjutnya yaitu yang keempat transparansi, 5 profesionalisme, dan yang terakhir yaitu kerahasiaan. Selanjutnya yaitu tantangan dan menerapkan etika dan akhlak. Adapun beberapa tantangan dalam menerapkan etika dan akhlak diantaranya yaitu yang pertama, budaya birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Yang kedua yaitu minimnya kesadaran dan pemahaman pegawai terhadap pentingnya etika kerja. Dan poin yang terakhir yaitu etika dan kepemimpinan dalam budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia di era digital. Yang pertama yaitu adanya pengaruh budaya organisasi terhadap etika dan akhlak di tempat kerja. Yang kedua, peran kepemimpinan dalam membentuk etika dan akhlak karyawan. Yang ketiga yaitu etika digital dan penggunaan teknologi dalam administrasi kantor. Dan yang terakhir yaitu etika dalam pengambilan keputusan organisasi, kode etik profesi dalam administrasi perkantoran. Selanjutnya itu materi yang berjudul dengan konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Pertama, konsep dasar manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan kantor. Pelayanan kantor yang dimaksud adalah segenap pekerjaan kantor yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan pokok tertentu. Yang kedua yaitu fungsi manajemen perkantoran. Semua manajer yang bekerja pada berbagai macam organisasi bertanggung jawab atas keempat fungsi, yang diantaranya yaitu yang pertama perencanaan, yang merupakan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua, selanjutnya yaitu pengorganisasian, proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir untuk menerapkan tujuan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan atau kepemimpinan, yang meliputi seluruh kegiatan pimpinan organisasi kantor yang meneliti, menyesuaikan, dan mengoreksi kegiatan ketatausahaan agar pelaksanaan tepat serta rencana. Yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen perkantoran. Itu yang pertama adanya ruang perkantoran. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga pegawai kantor.
Yang keempat, perabotan atau perlengkapan kantor. Selanjutnya yang kelima, peralatan atau mesin kantor. Yang keenam, pembekalan atau keperluan tulis. Yang ketujuh yaitu metode kerja yang mencakup pengolahan data, survei perkantoran, pengukuran hasil kerja, penjadwalan pekerjaan, melakukan prosedur pembangunan dana, penganalisisan statistik. Yang ke-8 yaitu warkat, dan yang terakhir pengawasan pejabat pelaksana. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu berjudulkan dengan fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Satu, pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengarahan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan tata usaha dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu fungsi manajemen perkantoran, yaitu terdapat adanya perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Selanjutnya itu pengorganisasian yang merupakan proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir. Selanjutnya itu pengorganisasian, yang merupakan proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan serta terkoordinir untuk menerapkannya. Kemudian itu pelaksanaan atau kepemimpinan. Rangkaian prosedur memiliki seluruh pimpinan organisasi kantor. Dan yang terakhir yaitu pengendalian, yang merupakan proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan. Yang ketiga, pengertian perkantoran modern. Perkantoran modern adalah suatu tempat yang memiliki struktur bangunan yang besar dan sesuai tuntutan zaman, yang memiliki tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebeler yang tepat, dan memiliki pegawai yang disiplin, profesional, serta sikap dan memiliki pola pikir yang baik, efektif, dan efisien. Yang keempat yaitu ciri-ciri perkantoran modern. Adapun ciri-ciri perkantoran modern yaitu yang pertama, bangunan dan tata letak yang baik. Yang kedua, peralatan, perkakas, dan furnitur yang sesuai. Yang ketiga yaitu karyawan yang disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat, bekerja secara analisis, sistematis, rasional, terbuka, dan demokratis. Yang kelima yaitu memiliki sikap dan cara berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, manajemen yang hemat finansial, efisien, dan produktif. Yang ketujuh, berbasis sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu terkomputerisasi. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip manajemen perkantoran. Prinsip manajemen perkantoran untuk semua tingkatan, diantaranya yang pertama, manajemen kantor harus merencanakan pekerjaan yang sesuai dilaksanakan, kapan, di mana, dan siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu memahami seluruh perencanaan kantor atau organisasi serta pengembangan produk. Yang ketiga yaitu prosedur dan sistem operasi yang tepat, praktik penyimpanan arsip, metode untuk melaksanakan rencana, pengukuran, serta dan tata letak untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif. Yang keempat yaitu menseleksi, melatih, memotivasi, mengkompensasi, dan meningkatkan pegawai untuk mempertahankan minat terhadap organisasi pada tingkat yang optimal. Materi yang keempat yaitu perangkat lunak, pengolah dokumen dan data. Satu, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak pengolah data dan dokumen adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengedit, menyimpan, serta mengatur dokumen digital agar mudah diatur dan diakses. Yang kedua yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak pengolah data, contohnya yaitu Microsoft Word. Yang kedua, perangkat lunak pengolah angka. Salah satu contohnya yaitu Microsoft Excel, Google Sheets. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen dokumen,
Contohnya yaitu Documer, MyFiles. Dan yang keempat, perangkat lunak berbasis data, contohnya Musel, Microsoft Access. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak pengolah statistik, salah satu contohnya yaitu Python. Yang keempat yaitu manfaat perangkat lunak pengolah dokumen dan data di berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Salah satu manfaatnya yaitu memudahkan siswa dan guru dalam menyusun materi pembelajaran dan analisis data akademik. Yang kedua, bidang pemerintahan. Digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Yang ketiga, bidang kesehatan, yaitu duplikasikan untuk rekaman medis. Yang keempat yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi pengguna dalam mengoperasikan perangkat lunak. Yang pertama tantangannya yaitu kurangnya interaksi digital. Yang kedua keamanan dan privasi data. Yang ketiga kurangnya pelatihan dan dukungan teknis. Yang keempat ketergantungan pada polisi.
sosial dan